Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini saya boleh berada di Denpasar kembali dan bersekutu bersama-sama dengan saudara sekalian. Saya senang karena pada siang hari ini saya tiba di Denpasar dan saya sedang berdoa. Saya masuk kamar berdoa dan di sana saya mendapatkan bahwa suasana anak-anak Tuhan sudah lain daripada pada waktu-waktu yang saya tiba tahun yang lalu. Karena kekuatan, kemampuan anak-anak Tuhan sudah jelas sekali. Jadi pada waktu saya berdoa, roh doa ini naik, lain daripada dulu. Kalau tahun yang lalu saya tiba di sini, pada waktu saya sedang berdoa, saya melihat jelas sekali bahwa Denpasar ini diliputi oleh awan kabut yang tidak bisa ditembus. Sampai saya mengatakan, Tuhan, Engkau kirim aku ke sini, kenapa ini doa-doa kok mampet semuanya, ditutupi oleh kabut putih semuanya. Saya mengatakan, lalu Tuhan berkata, kamu lihat di sini penuh dengan penyembahan dan anak-anakku kalah. Lalu pada waktu itu, wah ini berarti peperangan ini. Lalu terjadi peperangan dan pada saat yang tertentu Tuhan berkata, anak-anakku harus menang karena aku pemenang. Maka dari itu saudara, pada siang hari ini saya senang sekali karena apa? Karena roh doa ini naik. Saya bilang, wah puji Tuhan. Banyak ini anak-anak Tuhan sudah banyak yang berdoa, kemenangan demi kemenangan yang akan didapatkan. Luar biasa. Tahun yang lalu gangguannya luar biasa. Istri saya datang sini baru 2 hari langsung kena serangan. Ternyata istri saya kena herpes. Waktu pulang sampai sana, apa terjadi saudara? Sampai di rumah, anak saya lihat ibunya bengkak begitu, telinga bengkak. Dia bilang, waduh mama ini lemah ini kena serangan. Ayo berdoa dengan anak saya, dengan istri, kemudian adik saya yang dari Cirebon datang di sana juga, ayah saya. Apa terjadi saudara? Ayah saya mengatakan begini, wah pantesan pada waktu kamu dengan suamimu pergi ke Bali, tiap malam Tuhan itu bangunkan saya tidak bisa tidur. Suruh apa ini? Pantesan baru saya tahu, berdoa untuk anakmu yang menginjil ke Bali dengan menantumu, berdoa. Waduh, tahu, wah kamu yang kena toh serangan. Ternyata serangan luar biasa. Dan istri saya kena. Nah, pada waktu itu istri saya mengatakan begini, ya saya yang salah. Karena di Bandung itu pelayanan penuh buat istri saya, tapi istri saya kepengen lihat Bali. Nah ini saudara, si suami pelayanan yang dia kepengen lihat-lihat. Nah, akhirnya dia kena, baru 2 hari di sini kena serangan. Dan pada waktu sampai di rumah berdoa tengking, lalu diusir semuanya, mulai kempes. Saudara tahu apa terjadi? Setelah kempes, kulit itu dari kulit yang kering itu, anehnya istri saya itu punya dapat hikmat, kumpulkan. Loh, biasanya kalau kering dibuani dah. Ini suruh ngumpulin. Loh, suruh apa pikir ya? Kemudian Tuhan berkata, bakar dalam namaku. Apa terjadi saudara? Pada waktu dibakar, itu keluar suara. Lalu meledak. Aneh enggak? Itu kalau lalu di situ kita tahu, oh ternyata bukan penyakit biasa. Tapi adalah kuasa gelap. Maka dari itu jangan saudara itu santai-santai ikut Tuhan ya. Apalagi kerap kali banyak di sini orang Kristen yang tuannya itu 2. Tuhan ya, mengadakan penyembahan ya. Sebabnya apa? Kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadi rohani ya, daging ya atau bayusa. Saya bilang rohani jasmani itu baik, tapi semuanya
rohani Tuhan, jasmaninya juga Tuhan. Tidak boleh gini, rohaninya Tuhan, jasmaninya dunia. Kebanyakan kan begitu dah. Kesaksian ibu tadi begitu dah. Jadi orang Kristen, ya berapa tahun? 10 tahun. Kalau rohaninya milik Tuhan, jasmaninya milik dunia. Tapi nanti kalau sudah Tuhan cemburu, sudah dibikin habis, sudah kecepet, jasmaninya menderita, baru teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan loh, betul tak? Kehidupan orang Kristen kerap kali begitu, saudara. Tidak mau menurut Tuhan, karena apa? Karena tidak tahu rahasianya, bahwa jikalau engkau menyerahkan Tuhan segala-galanya, Tuhan peliharakan. Tuhan jamin. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Allah kita itu punya langit dan bumi, Allah kita itu punya segala-galanya. Saya kerap kali dikritik orang, katanya begini, Yusak ini kalau khotbah itu macem-macem, yang aneh-aneh, tidak masuk akal. Nanti kalau saya berbicara perkara yang masuk akal, uang, katanya uang terus. Loh, jadi saya bingung, saya bilang, Tuhan ini orang-orang kok membingungkan. Yesus Tuhanmu pada waktu di dunia pun tidak pernah dibenarkan, selalu disalahkan. Maka dari itu kita belajar, saudara, hidup kekristenan itu adalah hidup pribadi dengan Yesus. Kerap kali saya tekankan, setiap kali saya tekankan, kekristenan itu bukan sekedar agama, bukan sekedar ibadah, tetapi adalah pengalaman pribadi dengan Yesus. Kalau saudara tidak punya pengalaman pribadi dengan Yesus, saudara bukan orang Kristen. Maka dari itu, hidup kekristenan ini adalah hidup yang nyata. Istri saya sekarang berkata apa? Sekarang saya tahu, kalau kamu pergi menginjil, itu bukan perkara gampang. Perang setiap saat. Dan saya sekarang, kalau engkau menginjil, saya ikut. Meskipun jasmaniku tidak ikut, rohku ikut. Dan saya berdoa terus untuk kamu. Karena apa? Ngalamin, kena serangan baru bilang, oh ya berat ya, ternyata kamu berat ya. Sekarang saya ngalami kok. Pantesan kamu itu kalau pergi penginjilan itu berdoa terus menerus dan tidak mau ingat keluarga maupun siapa, sembahyang terus. Oh, saya sekarang ngalami. Apa dia itu salahnya di mana coba? Hanya mau lihat-lihat. Dan pada waktu sedang pergi pulang dari gereja, itu pas ada arak-arakan. Arak-arakan itu kan ngarak apa itu? Lea. Pada waktu itu lalu dia bilang, oh itu yang namanya Lea. Dia itu tidak sembahyang, malah memperhatikan. Oh matanya gitu, oh rambutnya gitu. Langsung tiang pulang sini. Loh kok cekot-cekot gini ku. Terus semalam tidak bisa tidur, saudara tahu. Dan saudara tahu apa terjadi? 2 malam tidur seranjang sama saya. Kalau saya itu bergerak sedikit muter, dia bilang, aduh jangan gerak, sakit. Jadi saya semalam-malaman tidak bisa tidur. Tapi saya tidak mengeluh, saya bilang, kasihani istriku Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan berkata, pulang. Istri, antar pulang. Jangan di sini, pulang. Dan setelah pulang di sana dilayani oleh anaknya sendiri dan adiknya, Tuhan bereskan sempurna dan sembuh, tidak ada apa-apa. Maka dari itu saudara, kehidupan kekristenan kita ini, firman Tuhan di dalam suratnya Rasul Paulus dan Rasul Petrus berkata, iblis itu seperti singa yang mengintai engkau senantiasa, jangan kita lengah. Maka dari itu kehidupan kekristenan ini benar-benar saudara harus perhatikan. Mari kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan ayat ke-51. Bagaimana kita menjadi murid Tuhan yang menyenangkan hatinya Tuhan? Ada 3 perkara yang saudara dan saya harus belajar pada malam hari ini.
Saudara, ini hanya menjadi orang Kristen hanya kepengen masuk surga saja atau mau kepengen turut memerintah bersama dengan Tuhan? Hah? Turut memerintah mau? Mau? Apalagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu di dalam dunia ini kan sudah selalu diperintah ya sama suami dah. Atau ibunya yang merintah? Ibu-ibu ini biasanya sudah diperintah sama suami di dalam dunia. Jadi nanti kalau di surga kepengen merintah enggak? Pengen. Nah, balas ya. Harus berlomba, saudara. Harus berlomba. Firman Tuhan di sini kita akan belajar bagaimana saudara akan dapat memerintah bersama dengan Tuhan Yesus pada waktu hidup di dalam hidup baru nanti. Firman Tuhan berkata begini. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik, dan di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Firman Tuhan ini jelas sekali berkata, untuk menjadi seorang pemimpin diangkat oleh tuannya ada 3 syaratnya. 1, hamba itu harus setia. 2, bijaksana. 3, disiplin. Karena apa di sini dikatakan disiplin? Untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Jadi ada 3 perkara untuk menjadi penguasa bersama dengan Tuhan Yesus. Setia. Yang pertama Tuhan tuntut kepada kita menjadi orang Kristen adalah setia. Orang yang setia ini adalah orang yang selalu dengar-dengaran dan menurut. Kalau kira-kira saudara punya pembantu, dia dengar perintah saudara tapi tidak melakukannya, itu setia enggak? Enggak. Saudara ini jadi orang Kristen sudah setia apa belum? Belum. Sudah apa belum? Sudah. Coba diperiksa. Kalau saudara sudah. Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, apa gunanya engkau berteriak-teriak kepadaku Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan firman-Ku. Siapa yang mengasihi aku, ya harus melakukan perintah-perintahku. Berarti saudara harus mulai membaca Alkitab, kemudian melakukan. Nah, membaca Alkitab sudah belum? Sudah. Tapi yang seneng tok atau yang tidak enak juga dibaca? Nah, ini ada bilang kabeh. Harusnya semua. Nah, kemudian saudara sudah berjanji sama Tuhan setiap hari bacanya berapa fatsal. Umpamanya saudara berjanji 2 fatsal 1 hari. Kadang-kadang kalau fatsalnya itu sedikit seperti Mazmur, seneng. 5 menit selesai. Lalu saudara berkata, amin, waduh puji Tuhan hari ini bayar utang lunas. Tapi kalau ayatnya jatuh 119, Mazmur 119, yang ayatnya itu 150 lebih,
setengah jam ndak bar. Kira-kira saudara bilang apa? Waduh Tuhan, aku ini terburu-buru. Ayatnya kok malah banyak kayak gini. Lalu kira-kira saudara bilang apa sama Tuhan? Utang dulu ya Tuhan. Nanti kalau sudah selesai kerja tak bayar. Kira-kira biasanya selesai kerja bisa bayar enggak? Ngantuk. Lalu kalau orang utang itu setia enggak? Enggak, saudara tahu. Maka dari itu kerap kali setan itu pinter. Setan itu jahat tapi pinternya kurang ajar itu. Kalau saudara sedang sibuk, dikasih tepat ayatnya itu yang panjang-panjang. Kalau sedang enggak sibuk, ayatnya pendek-pendek. Saudara tahu, karena apa? Karena setiap saat saudara itu diuji, dicobai. Tapi Allah membiarkan saudara dicobai karena apa? Allah mau, senang kalau engkau itu setiap kali sadar bahwa engkau setiap kali jatuh dalam ketidaksetiaan kepada Tuhan. Kalau saudara sedang hidup di dalam perdagangan, sedang rame-ramenya, tapi jam itu adalah jam membaca Alkitab, jam doa. Atau saudara pada waktu itu dengar suara Tuhan dalam hati, sembahyang, tapi sedang tokonya rame. Kira-kira saudara berani bilang, amin, layani, saya mau sembahyang. Atau saudara bilang, sebentar ya Tuhan, ini duit, ini duit, ini untung, ini rame ini Tuhan. Kira-kira saudara nurut atau tidak? Enggak. Lah kalau enggak itu setia enggak? Lah gitu kok mau merintah. Ini loh saudara. Kita hidup kekristenan itu jangan hari Minggu. Kalau kekristenan hari Minggu itu gampang. Karena memang jam kebaktian itu sudah tetap jam 9. Sore jam 5. Itu sudah ditetapkan. Saudara mesti tutup pintu. Enggak pernah toh? Tutup tokonya tutup. Karena apa? Kebaktian. Tapi sebab saudara tidak ngalami. Tapi kalau suara Allah di dalam hati kita berkata berdoa, itu kan tidak bisa ditetapkan kapan. Tapi Allah selalu merindukan anaknya dan menguji engkau setia atau tidak. Dan justru ujian itu di masa yang kamu sedang seneng-senengnya, rame-ramenya, itu ujian datang. Kalau sedang sepi Tuhan bilang sembahyang, mau malah gini, iya sedang sepi sembahyang ini Tuhan berkati ya minta. Itu otomatis, tidak usah Tuhan suruh, kamu sudah minta. Sepi kok sepi sih Tuhan, langsung sembahyang yang ingat Tuhan. Kalau rame, tidak pernah, Tuhan rame ini, puji Tuhan rame. Lalu bilang, jangan dipanggil ya Tuhan. Kalau rame ya, wah nanti untungnya kehilangan ini loh saudara. Hidup kita, kekristenan kita kerap kali hanya mementingkan diri sendiri. Dan Tuhan diperalat untuk kita. Coba saudara renungkan. Saya ini ngalami, barusan bulan Januari dan Februari ini ngalami. Jadwal pelayanan saya ini kalau saya susun, itu setahun penuh. Permohonan itu banyak minta. Tapi Tuhan berkata begini pada bulan Desember. Januari, Februari tidak menerima pelayanan. Sebab asal ada orang minta pelayanan bulan Oktober mulai Pak Yusak Januari. Tuhan berkata, tidak pelayanan. November minta, tidak pelayanan. Ada apa sih Tuhan ini? Saya pikir-pikir. Ada maksudnya Tuhan itu apa? Lalu satu saat Desember Tuhan ngomong, aku menghendaki engkau tidak melayani, tapi menyendiri bersama dengan aku 40 hari lamanya. Lalu mulai pikiran saya timbul, lawang pelayanan padete kayak gini kok malah nyepi. Anak-anak Tuhan itu membutuhkan loh Tuhan pelayanan. Tapi Tuhan berkata, engkau mau menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan? Saya bilang, mau menyenangkan Tuhan. Ya, oke, menyendiri. Lalu Tuhan menetapkan kamu menyendiri 40 hari bersama dengan aku. Nanti aku tunjuk tempatnya. Nah, kemudian setelah itu apa terjadi? 24 jam hanya makan 1 kali. Lalu tidak boleh
ngomong sama orang. Tidak boleh ditemani orang. Rumah itu harus kosong, tidak ada pembantu, tidak ada orang. Saya pikir rumah siapa yang kosong melompong gini nih. Saudara tahu Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah matamu lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang disediakan oleh Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Luar biasa. Saudara tahu, kalau kita kerap kali dijanji Tuhan begitu, itu jauh-jauh sudah mana gitu dah. Kalau saudara umpamanya berdoa dalam kesulitan seperti ibu tadi, lalu berdoa bersama-sama, lalu Tuhan berkata, jangan takut anakku, aku beserta dengan engkau, aku akan bela engkau, aku tolong engkau. Lalu saudara ayem toh, lalu bilang puji Tuhan sudah dijamin. Tapi besoknya kalau menghadapi orang yang nagih datang lagi, mana Tuhan? Ini loh orangnya malah yang datang kok yang nagih. Katanya dilindungi, dibela. Lah kalau dilindungi, dibela, yang datang itu yang ngasih duit gitu ya dah. Yang diharap-harap gitu dah. Karena saudara kurang mengenal akan Allahmu yang ajaib itu. Saya pada waktu dijanji Tuhan, aku akan menyediakan segala-galanya. Saya bilang, oke Tuhan, aku sudah kenal engkau, itu urusan Tuhan. Saudara tahu, saya barusan dapat tempat itu di mana? Di Ciloto. Kurang 3 hari baru dapat. Kenapa? Di Ciloto itu yang punya orang Jakarta, tapi saya dapatnya di Semarang. Aneh enggak? Kalau menurut saya mestinya justru carinya di Jakarta, tapi malah pergi ke Semarang, malah jauh dan justru dapatnya di sana. Kenapa? Karena Tuhan itu luar biasa. Ini loh saudara. Pada waktu saya khotbah di Semarang, seorang anak Tuhan, Samuel itu dia berkata, kamu katanya mau mengasingkan diri. Ya, saya punya teman di Jakarta, punya rumah di Jakarta. Rumahnya bagus dan semua pakai AC. Dan kosong. Kamu mau enggak di sana? Saya bilang, kalau Tuhan kehendaki. Nah, kamu mau di mana? Di mana saja. Karena aku hidup dengan Tuhan, kalau Tuhannya enggak suka, saya nanti hidup sama siapa? Iya toh? Jadi saya berkata, itu haknya Tuhan. Saya bilang, saya cuma kacungnya nurut saja. Lalu dia entrokal ke Jakarta, ke temannya itu, apa terjadi saudara? Dia tanya, rumahmu yang kosong itu mau dipakai sama Pak Yusak, boleh enggak? Dia bilang apa? Aduh sayang, baru pagi ini dikontrak orang Inggris. Jadi tidak bisa. Ya sudah, kalau gitu bukan kehendak Tuhan, ditutup, kletek. Pada waktu kita naik mobil mau pergi ke pelayanan full gospel, telepon berdering lagi, saya sudah naik mobil. Mobil ini sudah mundur, mau keluar dari rumah. Ada telepon lagi, terus dipanggil, ada entrokal dari Jakarta. Ternyata si temannya Samuel ini, dia setelah jawab bahwa rumahnya itu sudah dikontrak orang Inggris, istrinya itu keluar tanya, siapa yang telepon? Si Samuel. Kenapa? Rumah kita yang dikontrak orang Inggris itu loh mau dipinjem. Pinjem buat siapa? Buat Pak Yusak mau mengasingkan diri sama Tuhan. Langsung istrinya bilang, kenapa tidak rumah kita yang baru jadi? Oh iya ya, kita kan punya villa di Ciloto baru jadi 3 minggu. Dibangun 2 tingkat. Wah, lah kalau gitu dientrokal lagi. Entrokal. Langsung dikatakan, kenapa tidak di Ciloto? Mau enggak di Ciloto? Loh, kalau Tuhan berkata oke, mau. Kalau Tuhan bilang tidak. Tolong dong doakan supaya dipakai. Aneh enggak? Padahal saya ditawarin di Bandungan, Jawa Tengah, di Tretes, Jawa Timur, di Megamendung, di Ciloto juga, dan ini yang satu ini di Cilotonya, di Lembah Hijau. Apa terjadi? Pada waktu saya pulang, saya berkata, kalau Tuhan mengendaki, Tuhan yang pilih. Saya sampai di rumah, saya berkata pada istri saya ini kemana ya? Saya di mana ini mengasingkan diri? Lalu istri saya bilang, berdoa yuk, berdoa. Lalu Tuhan bilang, Ciloto. Oke, saya entrokal ke Jakarta, ke tempat orang itu. Ternyata saya entrokal jam 7 pagi, masih tidur. Lalu istri saya berkata begini, menurut pembantunya tadi bangunnya jam berapa? Kira-kira sekitar jam 7:30 sampai jam 8-an. Oke, istri saya malah ngomongnya gini.
Kalau nanti orang itu telepon kamu 7:30 kurang, paling batasnya itu 7:30. Itu berarti Tuhan kehendaki kamu di sana. Tuhan yang membangunkan dia, Tuhan yang menggerakkan dia, Tuhan yang mengatur. Oke, saya bilang 7:30 kurang 5 menit orangnya yang punya telepon. Pak Yusa, ya, pasti telepon ya. Loh, katanya Anda bangunnya selalu jam 7:30 sampai jam 8. Iya, hari ini bangun pagi kok. Lalu saya dapat berita bahwa Anda entrokal. Bagaimana? Rumah saya bisa dipakai. Bro, mau nggak? Mau. Tuhan kehendaki. Ya, datang. Kapan? Hari Rabu. Masuk. Ya, oke. Saudara tahu siapa orang ini? Seorang dokter, seorang kolonel. Bayangin. Dan saya baru kenal dia, ketemu dia 1 kali. Jadi belum kenal. Istrinya saya belum pernah ketemu. Tapi dia demikian digerakkan Tuhan, didorong Tuhan demikian. Rumahnya itu persis jadi 3 minggu. Dan diberikan saya untuk dipakai. Padahal vilanya itu, dia punya kompleks itu. Saudara tahu semalam kalau orang sewa villa itu 150.000 semalam. Suruh make saya 40 hari. Berapa? 6 juta. Nggak usah bayar 1 sen. Makannya dijamin. Saya bilang, di rumah tidak boleh ada pembantu. Tidak boleh ada pembantu. Makan Pak Yusak mau minta jam berapa? Jam 6 sore. Jam 6 tepat dikirim. Makanannya kayak hotel kelas 1. Lalu anduk, lalu spray setiap hari diganti seperti hotel. Bayangin saudara. Minum saya bilang, saya minumnya disediain ya. Tidak boleh. Kan kalau disediain nanti kalau habis kan orang pelayannya itu masuk keluar. Tidak boleh. Disediain aqua yang 19 liter dan bisa panas, bisa dingin otomatis. Saya sampai begini, Tuhan, hambamu ini siapa? Wong kacungmu saja kok sampai kayak anak raja gini. Tuhan berkata apa? Kalau engkau menyenangkan hatiku, aku perintahkan raja-raja melayani kamu. Waduh Tuhan. Saudara tahu apa terjadi? Saya datang sana pakai mobil.